Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Benny Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Benny sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Benny dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Benny pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Benny Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Sapudin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini gini nih, mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin, makanya aja lagi. Apakah Klarifikasi. benar nggak yang diungkap sama Pak Benny itu soal inisial T? Emang benar begitu, bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih, aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Katanya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi. Buat makan aja susah sama judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau Klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan? Gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah ya begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Pelawak Tessy mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tessy, Nazarudin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tessy bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Gitu. ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau, gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Gitu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, enggak jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani.
Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai para DP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus DP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern DP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang DP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin bisa mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan di Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal ya, dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.900. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern DP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas DP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa DP2MI ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan TES. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud bahkan sudah mengatur. Nah, kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dan saya sudah jawab, berita acara sudah datangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk ya, ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak ya, gimana begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti ke baru dong.
Berarti penyidik sudah pernah Pak untuk menyelidiki itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si TNI ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap TNI ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik, dan silakan dikatakan pada Pengusaha Pak. Pak bagaimana Pak dari BPMI, BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak untuk terkait dengan yang ada lah, proses? tadi saya katakan, kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami. Kami tidak concern dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas. Tidak, ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka diperkerjakan di judi online dan scamming online di Kamboja. Ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Syafruddin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini gini nih, apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin makanya aja lagi. Klarifikasi. Apakah benar nggak yang di ungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu, bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih, aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Nggak tahunya baru saya dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Bukan mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan? Gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah ya begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh juga tambah jelek. Judi online, aduh judi online, waduh boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Pelawak Tessy mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tessy, Nazaruddin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tessy bukanlah kliennya.
Judi online, aduh judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, diganti gambarnya siapa, Thanos itu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan aktivitas Mas. Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ, tambah jelek tau nggak? Enggak lah, enggak jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani. Benny mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai para BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin bisa mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah terkait T itu siapa, dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang
melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2M. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2M ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan TES. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud bahkan sudah mengatur. Nah, kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dari saya sudah jawab, berita saya sudah datangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk ya, ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2M ini tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak ya, begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti itu baru hukum dong. Berarti sudah pernah Pak untuk menyelidiki. Itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si TNI ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap TNI ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Belakangnya apa? Pengusaha. Pak yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan ditanyakan kepada Pak, bagaimana Pak dari BP2M apakah tidak ada kewenangan lebih Pak terkait dengan yang ada lah proses? Tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipergunakan di judi online dan scamming online di Kamboja. Ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Syafruddin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini sini nih apa nih sekali lagi tuh. Tadi kan udah dibilangin makanya aja lagi. Apakah benar nggak yang di ungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu, bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih, aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Nggak tahunya barusan dikasih tahu judul tuh judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi.
Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Kalau Nggak laporin sih saya, enggak. cuman mau Klarifikasi aja. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa, Thanos itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek, ditaruh situ, tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Pelawak Tesi mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tesi, Nazarudin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tesi bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Gitu. ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa, Thanos itu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek, ditaruh situ, tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, buat jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial LS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MN. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah terkait T itu siapa?
dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal dan dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.900. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2MI ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan TEK. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud kan sudah mengatur. Nah, kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dan saya sudah jawab, berita acara sudah tangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk ya, ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak ya, begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Berarti penyidik sudah pernah Pak untuk menyelidiki itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si T ini ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap T ini ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan ditanyakan kepada dia. Pak bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak untuk terkait dengan yang ada lah, proses? tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak berusaha dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka diperpindahkan di judi online dan scamming online di Kamboja ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Baris Krim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Baris Krim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa
saudara Tesi atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tesi atau Bang Syafruddin, Mas Tesi dulu mau statement. Mas Tesi boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tesi ini gini nih, mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin mau tanya aja lagi. klarifikasi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu, bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih, aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Nggak tahunya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau Klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah ya begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek, ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Pelawak Tesi mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tesi, Nazarudin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tesi bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek, ditaruh situ tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam pemberitaan. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura,
ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ARO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan di Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa, dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal dan dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2 ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan TED. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud bahkan sudah mengatakan. Kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dan saya sudah jawab, berita acara sudah datangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk ya, ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu ya, begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Berarti sudah pernah Pak untuk menyelidiki. Itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si TNI ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap TNI ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak, yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik, dan silakan ditanyakan kepada Pengusaha Pak bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak untuk terkait dengan yang ada lah, proses? tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipekerjakan di judi online dan scamming online di Kamboja ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan
Ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Sapudin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini sini nih mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin, makanya aja lagi. Klarifikasi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu. Bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalah saya. Masa sih, aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Nggak tahunya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi. Buat makan aja susah mau judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan? Gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek, ditaruh situ, tambah jelek. Judi online, aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi. Buat makan aja susah, mau judi. Pelawak Tessy mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tessy, Nazaruddin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tessy bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi. Buat makan aja susah, mau judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau, gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek, ditaruh situ, tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, buat jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang.
Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa, dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, tercatat sesuai data izin tinggal dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Kurang lebih 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2MI ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan tag. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud kan sudah mengatur. Nah, kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dari saya sudah jawab, berita acara sudah datangani terkait inisial T, ya. Maka kita silakan untuk ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak gimana begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebaru hukum dong. Berarti penyidik sudah pernah Pak untuk menyelidiki. Itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si T ini ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap T ini ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan ditanyakan kepada dia. Pak bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak terkait dengan yang ada lah proses? Tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami.
Kami tidak berusaha dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online, seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas. Tidak, ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka diperkerjakan di judi online dan scamming online di Kamboja. Ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Syafruddin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini gini nih, mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin, tanya aja lagi. Klarifikasi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu, bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih, aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Nggak tahunya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan? Gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek, ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Pelawak Tessy mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tessy, Nazarudin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tessy bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau, gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak
nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Saya udah jelek, ditaruh situ, tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, enggak jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani. Benny mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam pemberitaan. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin bisa mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ARO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MN. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah terkait T itu siapa, dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal ya, dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2 ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan TED. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud ya kan sudah mengatur. Nah, kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan
ya, dan saya sudah jawab, berita acara sudah tangani terkait inisial T, ya, maka kita silakan untuk ya, ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu ya, begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Berarti sudah pernah Pak untuk menyelidiki itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si TNI ke penyidik Pak? Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap TNI ke penyidik? Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Latar belakangnya apa? Pengusaha. Pak, yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik, dan silakan ditanyakan kepada pengusaha Pak, bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak untuk terkait dengan yang ada lah, proses? tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipergunakan di judi online dan scamming online di Kamboja ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Sapudin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini sini nih mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin makanya aja lagi. Klarifikasi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu. Bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih, judul itu. Katanya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi. Buat makan aja susah mau judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan? Gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah ya begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya.
Nah, saya udah jelek, ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Pelawak Tesi mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tesi, Nazaruddin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tesi bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau, gimana sih Pak kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos, gitu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan aktivitas Mas Tesi. Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek, ditaruh situ tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, buat jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang kedua, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2 ini dengan para sindikat, yang tidak mungkin bisa mengambil langkah mundur. Terkait inisial T, yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak, rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya, saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO, kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah terkait T itu siapa, dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Bareskrim Polri. Itu tercatat loh, ya tercatat sesuai data izin tinggal dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 3.009
1914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Kamboja nih. Kamboja adalah 1914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2MI ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan TEK. Dan itu kan informasi masih sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud bahkan sudah mengatur. Nah, kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dan saya sudah jawab, saya sudah tangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak ya, begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebaru dong. Berarti penyidik sudah pernah Pak untuk menyelidiki. Itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si T ini ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap T ini ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia? Pengusaha. Pak yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan ditanyakan kepada dia. Pak bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak terkait dengan yang ada lah, proses? Tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak concern dengan itu. Bahkan ada beberapa media mislead ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka diperkerjakan di judi online dan scamming online di Kamboja. Ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Sapudin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini gini nih, apa nih sekali lagi? Tadi kan udah dibilangin makanya aja lagi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu, bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih
Aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Nggak tahunya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi. Buat makan aja susah mau judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih sayang, enggak. Cuman mau Klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek, ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Pelawak Tesi mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tesi, Nazarudin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tesi bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih sayang, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Hah? Saya udah jelek, ditaruh situ tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang direkrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin bisa mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial LS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online.
Untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal ya, dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2 ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan TEK. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud ya kan sudah mengatur. Kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dan saya sudah jawab, berita acara sudah datangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk ya, ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Berarti penyidik sudah pernah Pak untuk menyelidiki itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si TNI ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap TNI ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan ditanyakan kepada Pak, bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak untuk terkait dengan yang ada lah proses? Tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka diperintahkan di judi online dan scamming online di Kamboja. Ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Baris Krim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan.
Hal ini diungkapkan Tesi kepada wartawan di Baris Krim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tesi atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tesi atau Bang Sapudin, Mas Tesi dulu mau statement. Mas Tesi boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tesi ini sini nih mau apa nih? Sekali lagi tuh. Tadi kan udah dibilangin Makanya aja lagi. klarifikasi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu. Bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalah saya. Masa sih aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Nggak tahunya barusan dikasih tahu judul tuh judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi. Buat makan aja susah mau judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak laporin sih saya, enggak. Cuman mau Klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan? Gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah ya begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Pelawak Tesi mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tesi, Nazaruddin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tesi bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau, gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos gitu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, buat jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang direkrut karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat, yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T, yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya, saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana,
karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa, dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal ya, dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2 ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan TED. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud kan sudah mengatur. Nah, kenapa Pak inisial T ini sudah untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dari saya sudah jawab, berita acara sudah datangani terkait inisial T, ya. Maka kita silakan untuk yang ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak ya, gimana begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Berarti penyidik sudah pernah Pak untuk menyelidiki itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si T ini ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap T ini ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak, yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik, dan silakan dikatakan kepada Pak, bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak untuk terkait dengan yang ada lah, proses? tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipergunakan di judi online dan scamming online di Kamboja. Ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online.
Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Syafruddin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini sini nih mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin mau tanya aja lagi. Klarifikasi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu. Bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Nggak tahunya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi. Buat makan aja susah sama judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah ya begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Pelawak Tessy mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tessy, Nazaruddin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tessy bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai para BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online.
Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin bisa mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S jadi miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MN. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan di Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.900. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2MI ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan tag. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud bahkan sudah mengatur. Kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dan saya sudah jawab, Berita Acara sudah datang lagi terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk yang ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu ya, begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti itu baru hukum dong. Berarti sudah pernah Pak untuk menyelidiki. Itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak ngasih nama lengkap si T ini ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap T ini ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak, yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada
kepolisian, penyidik, dan silakan dikatakan pada Pak, bagaimana Pak dari BPMI, BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak terkait dengan yang ada lah, proses? tadi saya katakan, kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami. Kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online, seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas. Tidak, ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipergunakan di judi online dan scamming online di Kamboja. Ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Sapudin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini sini nih mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin makanya aja lagi. Klarifikasi. Apakah benar nggak yang di ungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu, bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih, aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Katanya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan? Gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah ya begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh juga tambah jelek. Judi online, aduh judi online, waduh boro-boro judi buat makan aja susah mau judi. Pelawak Tessy mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tessy, Nazaruddin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tessy bukanlah kliennya. Judi online, aduh judi online, waduh boro-boro judi buat makan aja susah mau judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa
sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh di situ, tambah jelek tahu nggak? Enggak lah, buat jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani. Benny mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai para DP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus DP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern DP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang DP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal ya, dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.900. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern DP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas DP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa DP2MI ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan TEK. Dan itu kan informasi masih sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud bahkan sudah mengatakan. Nah, kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada
posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dan saya sudah jawab, berita acara sudah datangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk yang ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak Ya begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti itu baru dong. Berarti penyidik sudah pernah Pak untuk menyelidiki itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si TNI ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap TNI ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan ditanyakan kepada dia. Pak bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak terkait dengan yang ada lah, proses? tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipergunakan di judi online dan scamming online di Kamboja ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Sapruddin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini gini nih, mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin tanya aja lagi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu, bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalah saya. Masa sih, aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Nggak tahunya baru dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu.
foto-foto saya. Nah, saya udah jelek, ditaruh situ, tambah jelek. Judi online, aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Pelawak Tesi mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tesi, Nazarudin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tesi bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa, Thanos itu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Hah? Saya udah jelek, ditaruh situ, tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam pemberitaan. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MN. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah terkait T itu siapa, dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Bareskrim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 3.900
1914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2 ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan teks. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud ya kan sudah mengatur. Kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dan saya sudah jawab, berita acara sudah datangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk yang ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menangkap itu ya, gimana begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti itu baru hukum dong. Berarti penyidik sudah pernah Pak untuk menyelidiki. Itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si TNI ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap TNI ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan ditanyakan kepada Pak, bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak untuk terkait dengan yang ada lah, proses? tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka diperintahkan di judi online dan scamming online di Kamboja. Ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Sapudin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini sini nih mau apa nih? Sekali lagi tuh. Tadi kan udah dibilangin makanya aja lagi. Klarifikasi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu. Bahkan
foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalah saya. Masa sih aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Nggak tahunya barusan dikasih tahu judul tuh judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau Klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan? Gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek, ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Pelawak Tesi mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tesi, Nazarudin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tesi bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau, gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Gitu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek, ditaruh situ tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, buat jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang direkrut karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam pemberitaan. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat, yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T, yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak, rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya, saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO, kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan.
Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya dia rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal ya, dari imigrasi Kamboja. Oke, dan kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2MI ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan TES. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud kan sudah mengatakan. Kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang saya sudah jawab, Pak Acah sudah datangani terkait inisial T ya. Maka tidak bisa silakan untuk ya, ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak ya, begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Berarti penyidik sudah pernah Pak untuk menyelidiki itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si T ini ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap T ini ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan ditanyakan kepada Pak, bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak terkait dengan yang ada lah, proses? Tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka diperkerjakan di judi online dan scamming online di Kamboja ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Baris Krim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani.
Tesi bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tesi kepada wartawan di Baris Krim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tesi atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tesi atau Bang Syafruddin, Mas Tesi dulu mau statement. Mas Tesi boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tesi ini sini nih mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin mau tanya aja lagi. Klarifikasi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu. Bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih, aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Nggak tahunya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi. Buat makan aja susah mau judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos, itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan? Gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah ya begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek, ditaruh situ, tambah jelek. Judi online, aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi. Buat makan aja susah mau judi. Pelawak Tesi mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tesi, Nazaruddin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tesi bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi. Buat makan aja susah mau judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek, ditaruh situ, tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai para DP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam pemberitaan. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus DP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern DP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin bisa mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silahkan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya
saat saya menyampaikan dalam rapat internal di Istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan di Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa, dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.900. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2MI ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan TED. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud bahkan sudah mengatur. Kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dan saya sudah jawab, Pak Haca sudah datangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk yang ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Berarti sudah pernah Pak untuk menyelidiki itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si TNI ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap TNI ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan ditanyakan kepada Pak, bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak untuk terkait dengan yang ada lah proses? Tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipekerjakan di judi online dan scamming online di Kamboja. Ya. Oke, terima kasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO.
Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Sapudin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini sini nih mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin, makanya aja lagi. Klarifikasi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu. Bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Katanya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi. Buat makan aja susah mau judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah ya begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Pelawak Tessy mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tessy, Nazaruddin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tessy bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek, ditaruh situ, tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya,
fokus BP2M itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat, yang tidak mungkin bisa mengambil langkah mundur. Terkait inisial T, yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak, rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ARO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah untuk Singapura, kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah terkait T itu siapa, dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, tercatat sesuai data izin tinggal dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Kurang lebih 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2M ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan tag. Dan itu kan informasi masih sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud bahkan sudah mengatakan. Kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dan saya sudah jawab, berita acara sudah datangani terkait inisial T, ya. Maka kita silakan untuk ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak gimana begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Berarti penyidik sudah pernah Pak untuk menyelidiki. Itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si T ini ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap T ini ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada
kepolisian, penyidik, dan silakan dikatakan pada Pak, bagaimana Pak dari BPMI, BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak terkait dengan yang ada lah, proses? tadi saya katakan, kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami. Kami tidak berusaha dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online, seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas. Tidak, ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka diperpindahkan di judi online dan scamming online di Kamboja. Ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Sapruddin. Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini sini nih mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin mau tanya aja lagi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu, bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih, aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Nggak tahunya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan? Gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek, ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Pelawak Tessy mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tessy, Nazarudin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tessy bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau, gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa
sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Hah? Saya udah jelek, ditaruh situ, tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, enggak jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani. Benny mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat, yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T, yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MN. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2 ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan tes. Dan itu kan informasi masih sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud ya kan sudah mengatur. Nah, kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya,
saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dan saya sudah jawab, berita acara sudah tangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk yang ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu ya, begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti itu baru hukum dong. Berarti penyidik sudah pernah Pak untuk menyelidiki itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si TNI ke penyidik Pak? Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap TNI ke penyidik? Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan ditanyakan kepada Pak, bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak untuk terkait dengan yang ada lah proses? Tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipergunakan di judi online dan scamming online di Kamboja ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Sapudin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini sini nih mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin makanya aja lagi. Klarifikasi. Apakah benar nggak yang di ungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu, bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih, aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Katanya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan? Gitu loh. Jadi ya mohon supaya enggak
nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek, ditaruh situ, tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Pelawak Tesi mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tesi, Nazarudin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tesi bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa, Thanos gitu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan aktivitas Mas Tesi. Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek, ditaruh situ, tambah jelek, tau nggak? Enggak lah, jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa, dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Bareskrim Polri. Itu tercatat loh, tercatat sesuai data izin tinggal dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang
Berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya. Kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2MI ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan TEK. Dan itu kan informasi masih sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud bahkan sudah mengatur. Nah, kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dan saya sudah jawab, Pak Aceh sudah tangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk ya, ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak ya, begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Berarti sudah pernah Pak untuk menyelidiki. Itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si T ini ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap T ini ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan ditanyakan kepada dia. Pak bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak terkait dengan yang ada lah, proses? Tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak berusaha dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipergunakan di judi online dan scamming online di Kamboja. Ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Sapruddin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini gini nih, mau apa nih sekali lagi? Tadi kan udah dibilangin Makasanya aja lagi.
Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu, bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih, aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Katanya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau Klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Gitu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek, ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Pelawak Tesi mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tesi, Nazarudin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tesi bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Gitu. ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek, ditaruh situ tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat, yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T, yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIM, yang ketiga inisial LS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya
ya, bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan di Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal ya, dari imigrasi Kamboja. Yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan konsep BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2 ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan TES. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud bahkan sudah mengatur. Nah, kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dan saya sudah jawab, berita acara sudah datangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk ya, ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak ya, begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Berarti sudah pernah Pak untuk memiliki itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si TNI ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap TNI ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak, yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan ditanyakan kepada pengusaha Pak bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak untuk terkait dengan yang ada lah proses? Tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipergunakan di judi online dan scamming online di Kamboja ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Baris Krim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online.
Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Benny Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Baris Krim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Sapruddin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini sini nih mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin makanya aja lagi. Klarifikasi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Benny itu soal inisial T? Emang benar begitu. Bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalah saya. Masa sih aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Katanya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi buat makan aja susah mau judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan? Gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah ya begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi buat makan aja susah mau judi. Pelawak Tessy mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tessy, Nazaruddin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tessy bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi buat makan aja susah mau judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Hah? Saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani. Benny mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media karena
pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di Istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa, dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal ya, dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2MI ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan TEK. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud bahkan sudah mengatakan. Nah, kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dan saya sudah jawab, Pak Aceh sudah datangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk yang ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak ya, gimana begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Berarti penyidik sudah pernah Pak untuk menyelidiki. Itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si T ini ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap T ini ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak, yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik, dan silakan dikatakan kepada dia. Pak, bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak untuk terkait dengan yang ada lah, proses? tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipekerjakan di judi online dan scamming online di Kamboja ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana.
Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Sapudin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini sini nih mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin mau tanya aja lagi. Klarifikasi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu. Bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Nggak tahunya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi. Buat makan aja susah sama judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan? Gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek, ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Pelawak Tessy mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tessy, Nazarudin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tessy bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau, gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek, ditaruh situ tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO.
daya direkrut. Karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi itu sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam pemberitaan. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat, yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T, yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah terkait T itu siapa, dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal ya, dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2MI ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan TED. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud ya kan sudah mengatur. Nah, kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang saya sudah jawab, kita akan sudah tangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk yang ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti itu baru hukum dong. Berarti penyidik sudah pernah Pak untuk menyelidiki
itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si TNI ke penyidik, Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap TNI ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia, Pak? Latar belakangnya apa? Pengusaha. Pak, yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik, dan silakan ditanyakan kepada Pak, bagaimana Pak dari BPMI, BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak terkait dengan yang ada lah proses? Tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipergunakan di judi online dan scamming online di Kamboja ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Sapudin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini sini nih mau apa nih? Sekali lagi dulu. Tadi kan udah dibilangin mau tanya aja lagi. Apakah benar nggak yang ungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu, bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalah saya. Masa sih, aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Nggak tahunya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Bukan mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan? Gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Saya udah jelek, ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Pelawak Tessy mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tessy, Nazaruddin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tessy bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh,
boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa, Thanos gitu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ, tambah jelek tahu nggak? Enggak lah, buat jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani. Benny mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin bisa mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial LS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal.
Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2M. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2M ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan TED. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud kan sudah mengatur. Nah, kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dan saya sudah jawab, berita acara sudah datangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk yang ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2M ini tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak ya, gimana begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebaru dong. Berarti penyidik sudah pernah Pak untuk menyelidiki itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si TNI ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap TNI ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan ditanyakan kepada Pak, bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak untuk terkait dengan yang ada lah, proses? Tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak berurusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka diperpindahkan di judi online dan scamming online di Kamboja ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Syafruddin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini gini nih, mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin makanya aja lagi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu, bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih, aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Katanya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi.
Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah ya begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh judi online, waduh boro-boro judi buat makan aja susah mau judi. Pelawak Tesi mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tesi, Nazarudin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tesi bukanlah kliennya. Judi online, aduh judi online, waduh boro-boro judi buat makan aja susah mau judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, enggak jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin bisa mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silahkan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan di Singapura, sektor pekerjaannya dia rumah tangga misalnya, tapi yang dipekerjakan ke Kamboja sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya, kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah terkait T itu siapa, dalam pemberian klarifikasi kita sudah
sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.900. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang dilaporkan penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2 ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan tag. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud bahkan sudah mengatakan. Kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang saya sudah jawab, saya sudah datangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk ya, ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Berarti penyidik sudah pernah Pak untuk menyelidiki. Itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si T ini ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap T ini ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan ditanyakan kepada Pak, bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak terkait dengan yang ada lah, proses? tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipergunakan di judi online dan scamming online di Kamboja. Ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Baris Krim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Baris Krim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki
itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tesi atau Bang Sapudin, Mas Tesi dulu mau statement. Mas Tesi boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tesi ini sini nih, apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin, makanya aja lagi. Klarifikasi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu, bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalah saya. Masa sih, aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Nggak tahunya barusan dikasih tahu judul tuh judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan? Gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah ya begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Pelawak Tesi mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tesi, Nazaruddin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tesi bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau, gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Gitu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, enggak jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai para BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J,
itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ARO atau AIN. Yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah terkait T itu siapa, dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya tercatat sesuai data izin tinggal dan dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2MI ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan tag. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud kan sudah mengatakan. Nah, kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dari saya sudah jawab, Pak Aceh sudah datangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk yang ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak ya, gimana begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Berarti penyidik sudah pernah Pak untuk menyelidiki. Itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si T ini ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap T ini ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan dikatakan pada dia. Pak bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak terkait dengan yang ada lah, proses? tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka diperkerjakan di judi online dan scamming online di Kamboja ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan.
Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Bareskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Bareskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Syafruddin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini sini nih mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin mau tanya aja lagi. Klarifikasi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu. Bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Nggak tahunya barusan dikasih tahu judul tuh judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi. Buat makan aja susah sama judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Bukan mau klarifikasi aja? Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah ya begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Pelawak Tessy mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tessy, Nazarudin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tessy bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Hah? Saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal
itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin bisa mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MN. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa, dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2MI ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan tag. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud bahkan sudah mengatakan. Kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang saya sudah jawab, Berita Acara sudah datangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk ya ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak gimana begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti itu baru hukum dong. Berarti sudah pernah Pak untuk menyelidiki. Itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si TNI ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap TNI ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan ditanyakan kepada Pak, bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak untuk terkait dengan yang ada lah, proses? Tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan
pendapatan ilegal di Kamboja, mereka diperkerjakan di judi online dan scamming online di Kamboja. Ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Sapudin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini gini nih, mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin, makanya aja lagi. Klarifikasi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu, bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalah saya. Masa sih, aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Nggak tahunya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan? Gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Pelawak Tessy mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tessy, Nazarudin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tessy bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau, gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani.
Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat, yang tidak mungkin bisa mengambil langkah mundur. Terkait inisial T, yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak, rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya, saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial LS, statusnya juga DPO, kemudian inisial S dan inisial MN. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya kerja rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah untuk Singapura, kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah terkait T itu siapa, dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.900. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2MI ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan TED. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud kan sudah mengatakan. Kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang saya sudah jawab, berita acara sudah datangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti itu baru hukum dong.
Berarti sudah pernah Pak untuk menyelidiki itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si TNI ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap TNI ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik, dan silakan ditanyakan kepada Pak, bagaimana Pak dari BPMI, BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak untuk terkait dengan yang ada lah, proses? tadi saya katakan, kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami. Kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas. Tidak, ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipergunakan di judi online dan scamming online di Kamboja. Ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Syafruddin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini gini nih, mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin, makanya aja lagi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu, bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih, aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Katanya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan? Gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah ya begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh juga tambah jelek. Judi online, aduh judi online, waduh boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Pelawak Tessy mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tessy, Nazaruddin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tessy bukanlah kliennya.
Judi online, aduh judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa, Thanos itu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan aktivitas Mas Tesi. Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ, tambah jelek tau nggak? Enggak lah, enggak jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani. Benny mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam pemberitaan. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Dari pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya dia rumah tangga misalnya, tapi yang dipekerjakan ke Kamboja sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya, kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah terkait T itu siapa, dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal dan dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang
melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2M. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2M ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan tag. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud bahkan sudah mengatur. Nah, kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang saya sudah jawab, berita acara sudah datangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk ya, ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2M ini tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak ya, begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Berarti sudah pernah Pak untuk menyelidiki itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si T ini ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap T ini ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Belakangnya apa? Pengusaha. Pak, yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan ditanyakan kepada Pak, bagaimana Pak dari BP2M apakah tidak ada kewenangan lebih Pak terkait dengan yang ada lah, proses? tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipergunakan di judi online dan scamming online di Kamboja. Ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Sapudin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini sini nih mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin makanya aja lagi. Apakah benar nggak yang di ungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu, bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih, aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Nggak tahunya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi.
Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Kalau Nggak laporin sih saya, enggak. Cuman mau Klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan? Gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah ya begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh judi online, waduh boro-boro judi buat makan aja susah mau judi. Pelawak Tesi mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tesi, Nazarudin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tesi bukanlah kliennya. Judi online, aduh judi online, waduh boro-boro judi buat makan aja susah mau judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, enggak jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani. Benny mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai para DP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus DP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern DP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang DP2MI dengan para sindikat, yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T, yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak, rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya, saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO, kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah untuk Singapura, kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah terkait T itu siapa?
dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal ya, dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2MI ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan TEK. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud bahkan sudah mengatakan. Nah, kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang saya sudah jawab, Pak Acap sudah datangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk yang ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak ya, begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Berarti penyidik sudah pernah Pak untuk menyelidiki. Itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si TNI ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap TNI ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak, yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan dikatakan kepada dia. Pak bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak terkait dengan yang ada lah, proses? tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak berusaha dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka diperkerjakan di judi online dan scamming online di Kamboja ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Baris Krim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Baris Krim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa
Saudara Tesi atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tesi atau Bang Sapudin, Mas Tesi dulu mau statement. Mas Tesi boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tesi ini sini nih mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin mau tanya aja lagi. Apakah klarifikasi. benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu, bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih, aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Nggak tahunya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau Klarifikasi aja. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah ya begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Pelawak Tesi mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tesi, Nazarudin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tesi bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, enggak jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam pemberitaan. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura,
ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa, dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal ya, dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2 ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan tag. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud bahkan sudah mengatakan. Kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang saya sudah jawab, berita acara sudah datangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk yang ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu ya, begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Berarti sudah pernah Pak untuk menyelidiki. Itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si T ini ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap T ini ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak, yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik, dan silakan dikatakan kepada Pak, bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak untuk terkait dengan yang ada lah, proses? Tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami. Kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas. Tidak. Ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipekerjakan di judi online dan scamming online di Kamboja. Ya. Oke, terima kasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan
Ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Sapudin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini sini nih mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin makanya aja lagi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu. Bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak. Tapi saya kira itu candaan juga masalah saya. Masa sih aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Nggak tahunya barusan dikasih tahu judul tuh judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi. Buat makan aja susah sama judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan? Gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah ya begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Pelawak Tessy mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tessy, Nazaruddin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tessy bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Hah? Saya udah jelek, ditaruh situ tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, enggak jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, tadi menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang.
Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan di Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, tercatat sesuai data izin tinggal dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Kurang lebih 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.900. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2MI ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan tes. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud kan sudah mengatakan. Nah, kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dan saya sudah jawab, berita acara sudah datangani terkait inisial T, ya. Maka kita silakan untuk ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak gimana begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Berarti penyidik sudah pernah Pak untuk menyelidiki. Itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si T ini ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap T ini ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan ditanyakan kepada dia. Pak bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak terkait dengan yang ada lah proses? Tadi saya katakan kalau untuk isu judi online-nya bukan kewenangan kami.
Kami tidak berusaha dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online, seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas. Tidak, ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka diperpindahkan di judi online dan scamming online di Kamboja. Ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Syafruddin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini sini nih mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin tanya aja lagi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu. Bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih, judul itu. Nggak tahunya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah ya begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Pelawak Tessy mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tessy, Nazarudin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tessy bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu
foto-foto saya. Saya udah jelek, ditaruh situ, tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, enggak jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani. Benny mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai para BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam pemberitaan. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MN. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah terkait T itu siapa, dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2 ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan teks. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud ya kan sudah mengatakan. Kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dan saya sudah jawab, berita acara sudah datang ini terkait inisial T ya. Maka kita silakan tutup ya.
Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu Bapak. Begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Berarti sudah pernah Pak untuk memiliki itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si TNI ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap TNI ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Belakangnya apa? Pengusaha. Pak, yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik, dan silakan dikatakan pada Pak, bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak terkait dengan yang ada lah proses? Tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka diperkerjakan di judi online dan scamming online di Kamboja. Ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Sapudin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini sini nih mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin makanya aja lagi. Apakah benar nggak yang di ungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu, bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih, aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Nggak tahunya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan? Gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek, ditaruh juga tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh,
boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Pelawak Tesi mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tesi, Nazaruddin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tesi bukanlah kliennya. Judi online, aduh judi online, waduh boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, diganti gambarnya siapa, Thanos gitu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan aktivitas Mas Tesi. Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek, ditaruh di situ, tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani. Benny mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, tercatat sesuai data izin tinggal dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Kurang lebih 1.914 dari Kamboja.
Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.900 orang. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2MI ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan TEK. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud bahkan sudah mengatakan. Kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dan saya sudah jawab, Berita Acara sudah datangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan tutup yang ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak ya, begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti itu baru hukum dong. Berarti penyidik sudah pernah Pak untuk menyelidiki. Itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si TNI ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap TNI ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan ditanyakan kepada dia. Pak bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak terkait dengan yang ada lah, proses? tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka diperpindahkan di judi online dan scamming online di Kamboja. Ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Syafruddin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini gini nih, mau apa nih? Sekali lagi dulu. Tadi kan udah dibilangin makanya aja lagi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu, bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh.
nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Nggak tahunya barusan dikasih tahu judul tuh judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi buat makan aja susah mau judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi buat makan aja susah mau judi. Pelawak Tesi mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tesi, Nazarudin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tesi bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi buat makan aja susah mau judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, enggak jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat, yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T, yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak, rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya, saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial LS, statusnya juga DPO, kemudian inisial S dan inisial MN. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan di Singapura, sektor pekerjaannya
dia rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal ya, dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2MI ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan TED. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud ya kan sudah mengatur. Nah, kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dan saya sudah jawab, berita acara sudah datangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk ya, ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu ya Bapak. Ya, begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti itu baru hukum dong. Berarti penyidik sudah pernah Pak untuk menyelidiki. Itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si T ini ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap T ini ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Latar belakangnya apa? Pengusaha. Pak, yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan ditanyakan kepada Pak, bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak untuk terkait dengan yang ada lah, proses? tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipekerjakan di judi online dan scamming online di Kamboja ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Baris Krim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani.
Tesi bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tesi kepada wartawan di Bareskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tesi atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tesi atau Bang Sapudin, Mas Tesi dulu mau statement. Mas Tesi boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tesi ini sini nih mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin makanya aja lagi. Klarifikasi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu. Bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Nggak tahunya barusan dikasih tahu judul tuh judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi. Buat makan aja susah mau judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan? Gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah ya begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Pelawak Tesi mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tesi, Nazaruddin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tesi bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau, gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Gitu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, buat jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai para BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat, yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T, yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak, rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya
saat saya menyampaikan dalam rapat internal di Istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ARO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa, dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal dan dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.900. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2MI ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan TEK. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud bahkan sudah mengatakan. Nah, kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dan saya sudah jawab, berita acara sudah datangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk yang ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak ya, begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Berarti sudah pernah Pak untuk menyelidiki. Itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si T ini ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap T ini ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak, yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik, dan silakan dikatakan kepada Pak, bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak terkait dengan yang ada lah, proses? tadi saya katakan kalau untuk isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak berusaha dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka diperkerjakan di judi online dan scamming online di Kamboja ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO.
Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Sapudin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini sini nih mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin tanya aja lagi. Klarifikasi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu. Bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih, aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Nggak tahunya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi. Buat makan aja susah sama judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan? Gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah ya begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek, ditaruh situ, tambah jelek. Judi online, aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi. Buat makan aja susah sama judi. Pelawak Tessy mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tessy, Nazarudin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tessy bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi. Buat makan aja susah sama judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau, gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ, tambah jelek tahu nggak? Enggak lah, jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya,
BP2M itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MN. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa, dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, tercatat sesuai data izin tinggal dari imigrasi Kamboja. Yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Kurang lebih 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2 ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan TEK. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud bahkan sudah mengatur. Kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dan saya sudah jawab, berita acara sudah datangani terkait inisial T, maka kita silakan untuk ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu begini, kalau orang yang katakan diduga atau apa belum ditangkap berarti kebal hukum dong. Berarti sudah pernah Pak untuk memiliki itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si TNI ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap TNI ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak, yang pasti saya konsisten menyebut inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada
kepolisian, penyidik, dan silakan dikatakan pada Pak, bagaimana Pak dari BPMI, BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak terkait dengan yang ada lah, proses? tadi saya katakan, kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami. Kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online, seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas. Tidak, ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka diperkerjakan di judi online dan scamming online di Kamboja. Ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Sapruddin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini sini nih mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin makanya aja lagi. Klarifikasi. Apakah benar nggak yang di ungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu, bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih, aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Katanya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan? Gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek, ditaruh juga tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Pelawak Tessy mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tessy, Nazaruddin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tessy bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau, gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Gitu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa
sangatlah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek, ditaruh situ tambah jelek, tau nggak? Enggak lah, buat jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani. Benny mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang direkrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2MI ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan TEK. Dan itu kan informasi masih sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud bahkan sudah mengatakan. Kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya,
Saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dan saya sudah jawab, berita acara sudah tangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk yang ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak ya, begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti itu baru pun dong. Berarti penyidik sudah pernah Pak untuk menyelidiki itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si TNI ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap TNI ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan ditanyakan kepada Pak, bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak terkait dengan yang ada lah, proses? tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka diperkerjakan di judi online dan scamming online di Kamboja ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Syafruddin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini gini nih, mau apa nih? Sekali lagi tuh. Tadi kan udah dibilangin mau tanya aja lagi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu, bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih, aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Nggak tahunya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, kok diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya enggak
nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek, ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Pelawak Tesi mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tesi, Nazarudin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tesi bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, diganti gambarnya siapa, Thanos itu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan aktivitas Mas Tesi. Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek, ditaruh situ tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, enggak jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam pemberitaan. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat, yang tidak mungkin bisa mengambil langkah mundur. Terkait inisial T, yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak, rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya, saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial LS, statusnya juga DPO, kemudian inisial S dan inisial MN. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah untuk Singapura, kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah terkait T itu siapa, dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Bareskrim Polri. Itu tercatat loh, tercatat sesuai data izin tinggal dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang
Berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya. Kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2MI ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan tag. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud ya kan sudah mengatakan. Kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dan saya sudah jawab, berita acara sudah datangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk ya, ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menangkap itu yang Bapak gimana begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti itu baru dong. Berarti penyidik sudah pernah Pak untuk menyelidiki. Itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si TNI ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap TNI ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan ditanyakan kepada Pak, bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak untuk terkait dengan yang ada lah, proses? Tadi saya katakan kalau untuk isu judi online-nya bukan kewenangan kami. Kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleading-nya misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas. Tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipergunakan di judi online dan scamming online di Kamboja. Ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Sapudin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini sini nih mau apa nih sekali lagi? Tadi kan udah dibilangin Makasanya aja lagi.
Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu, bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalah saya. Masa sih, aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Nggak tahunya barusan dikasih tahu judul tuh judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan? Gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah ya begitu dihapus semua lah tuh foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Pelawak Tesi mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tesi, Nazaruddin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tesi bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Gitu. ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau, gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Gitu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, buat jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai para DP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus DP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern DP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang DP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ARO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya
bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan di Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa, dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal dan dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.900. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2MI ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan TES. Dan itu kan informasi masih sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud Pak kan sudah mengatur. Nah, kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dan saya sudah jawab, berita acara sudah datangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk yang ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak ya, begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Berarti penyidik sudah pernah Pak untuk menyelidiki itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si T ini ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap T ini ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak, yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan ditanyakan kepada Pak, bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak terkait dengan yang ada lah, proses? Tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak berusaha dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas. Tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipergunakan di judi online dan scamming online di Kamboja ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Baris Krim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online.
Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Benny Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Baris Krim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Sapudin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini sini nih mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin tanya aja lagi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Benny itu soal inisial T? Emang benar begitu. Bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih, aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Nggak tahunya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi. Buat makan aja susah sama judi. Jadi mau ada ngelaporin itu nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek, ditaruh situ, tambah jelek. Judi online, aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi. Buat makan aja susah sama judi. Pelawak Tessy mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tessy, Nazarudin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tessy bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi. Buat makan aja susah sama judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau, gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Saya udah jelek, ditaruh situ, tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani. Benny mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin bisa mengambil langkah mundur.
terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silahkan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ARO atau AIM, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MN. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa, dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal dan dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan konsep BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2 ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan tes. Dan itu kan informasi masih sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud bahkan sudah mengatur. Nah, kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dan saya sudah jawab, berita acara sudah tangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk ya, ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak gimana begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Berarti sudah pernah Pak untuk menyelidiki. Itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si TNI ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap TNI ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan ditanyakan kepada Pak, bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak untuk terkait dengan yang ada lah proses? Tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipergunakan di judi online dan scamming online di Kamboja. Ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di istana.
Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Sapruddin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini sini nih mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin makanya aja lagi. Klarifikasi. Apakah benar nggak yang di ungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu, bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih, aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Katanya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan? Gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah ya begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh judi online, waduh boro-boro judi buat makan aja susah mau judi. Pelawak Tessy mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tessy, Nazaruddin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tessy bukanlah kliennya. Judi online, aduh judi online, waduh boro-boro judi buat makan aja susah mau judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Hah? Saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek, tau nggak? Enggak lah, buat jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO.
Tengah Dayan Direktur, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat, yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T, yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak, rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya, saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ARO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO, kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal dan dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang dilaporkan penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2MI ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan TEK. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud kan sudah mengatur. Nah, kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dan saya sudah jawab, berita acara sudah tangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk yang ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak ya, gimana begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Berarti penyidik sudah pernah Pak untuk menyelidiki
itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si TNI ke penyidik, Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap TNI ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia, Pak? Pengusaha. Pak, yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik, dan silakan ditanyakan kepada Pak, bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak terkait dengan yang ada lah, proses? tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak berurusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka diperkerjakan di judi online dan scamming online di Kamboja ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Syafruddin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini gini nih, mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin, makanya aja lagi. Apakah benar nggak yang ungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu, bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalah saya. Masa sih, aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Nggak tahunya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan? Gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah ya begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh judi online, waduh boro-boro judi buat makan aja susah sama judi. Pelawak Tessy mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tessy, Nazaruddin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tessy bukanlah kliennya. Judi online, aduh judi online, waduh
boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa, Thanos gitu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan aktivitas Mas Tesi. Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek, ditaruh situ tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, enggak jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani. Benny mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial LS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MN. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan di Singapura, sektor pekerjaannya dia rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah terkait T itu siapa, dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal.
Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2M. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2M ini kan perang terhadap pendidikan penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan tes. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud kan sudah mengatur. Nah, kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dan saya sudah jawab, berita acara sudah datangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk ya, ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2M ini tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak ya, begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Berarti penyidik sudah pernah Pak untuk menyelidiki itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si TNI ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap TNI ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan ditanyakan kepada Pak, bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak untuk terkait dengan yang ada lah proses? Tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipergunakan di judi online dan scamming online di Kamboja. Ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Sapudin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini sini nih apa nih sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin makanya aja lagi. Klarifikasi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu, bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih, aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Katanya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi.
Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah ya begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh judi online, waduh boro-boro judi buat makan aja susah mau judi. Pelawak Tesi mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tesi, Nazaruddin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tesi bukanlah kliennya. Judi online, aduh judi online, waduh boro-boro judi buat makan aja susah mau judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Hah? Saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani. Benny mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin bisa mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa
dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya di dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2MI ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan TEK. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud bahkan sudah mengatakan. Kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dan saya sudah jawab, berita acara sudah datangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan berikut yang ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak ya, begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Berarti sudah pernah Pak untuk memiliki itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si T ini ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap T ini ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan ditanyakan kepada Pak, bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak terkait dengan yang ada lah, proses? tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipekerjakan di judi online dan scamming online di Kamboja ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Baris Krim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Baris Krim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy
atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tesi atau Bang Syafruddin, Mas Tesi dulu mau statement. Mas Tesi boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tesi ini sini nih mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin makanya aja lagi. Klarifikasi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu. Bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Nggak tahunya barusan dikasih tahu judul tuh judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi buat makan aja susah sama judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan? Gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah ya begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Saya udah jelek, ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi buat makan aja susah sama judi. Pelawak Tesi mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tesi, Nazaruddin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tesi bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi buat makan aja susah sama judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Saya udah jelek, ditaruh situ tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, enggak jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat, yang tidak mungkin bisa mengambil langkah mundur. Terkait inisial T, yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak, rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya, saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J,
itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN. Yang ketiga inisial LS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal ya, dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2 ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan TED. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud kan sudah mengatur. Nah, kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dan saya sudah jawab, Berita Acara sudah datangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk ya, ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu ya Bapak? Ya, begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Berarti penyidik sudah pernah Pak untuk menyelidiki itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si T ini ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap T ini ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak, yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik, dan silakan ditanyakan kepada Pak, bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak untuk terkait dengan yang ada lah, proses? tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas. Tidak ya, saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipergunakan di judi online dan scamming online di Kamboja ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan.
Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Syafruddin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy nih gini nih, mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin, makanya aja lagi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu, bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih, aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Katanya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah ya begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Pelawak Tessy mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tessy, Nazaruddin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tessy bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, enggak jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam pemberitaan. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal
itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin bisa mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ARO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan di Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal dan dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.900. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2MI ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan tag. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud bahkan sudah mengatur. Nah, kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang saya sudah jawab, berita acara sudah datangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk ya, ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak ya, begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Berarti penyidik sudah pernah Pak untuk menyelidiki. Itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si T ini ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap T ini ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Belakangnya apa? Pengusaha. Pak, yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik, dan silakan ditanyakan kepada Pak, bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak terkait dengan yang ada lah, proses? tadi saya katakan kalau untuk isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan
pendapatan ilegal di Kamboja, mereka dipekerjakan di judi online dan scamming online di Kamboja. Ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Sapudin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini sini nih mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin makanya aja lagi. Klarifikasi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu. Bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalah saya. Masa sih aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Nggak tahunya barusan dikasih tahu judul tuh judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi. Buat makan aja susah mau judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan? Gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah ya begitu dihapus semua lah tuh foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Pelawak Tessy mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tessy, Nazaruddin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tessy bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau, gimana sih Pak kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Gitu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, enggak jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani.
Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai para BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah terkait T itu siapa, dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal dan dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.900. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2MI ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan TEK. Dan itu kan informasi masih sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud bahkan sudah mengatur. Nah, kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dan saya sudah jawab, Pak Aceh sudah datangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak ya, begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong.
Berarti sudah pernah Pak untuk memiliki itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si TNI ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap TNI ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik, dan silakan dikatakan pada Pak, bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak terkait dengan yang ada lah, proses? tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka diperpindahkan di judi online dan scamming online di Kamboja ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Sapruddin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini sini nih apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin makanya aja lagi. Klarifikasi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu. Bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Katanya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi buat makan aja susah mau judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan? Gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah ya begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh juga tambah jelek. Judi online, aduh judi online, waduh boro-boro judi buat makan aja susah mau judi. Pelawak Tessy mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tessy, Nazaruddin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tessy bukanlah kliennya.
Judi online, aduh judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau, gimana sih Pak kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos, gitu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan aktivitas Mas Tesi. Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Hah? Saya udah jelek, ditaruh situ tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, enggak jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani. Benny mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam pemberitaan. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2 ini dengan para sindikat yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang dilaporkan penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang
melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2M. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2M ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan tag. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud kan sudah mengatakan. Kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dan saya sudah jawab, berita acara sudah datangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk yang ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2M ini tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak ya, gimana begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Berarti penyidik sudah pernah Pak untuk menyelidiki itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si T ini ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap T ini ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan ditanyakan kepada Pak, bagaimana Pak dari BP2M apakah tidak ada kewenangan lebih Pak terkait dengan yang ada lah, proses? tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipergunakan di judi online dan scamming online di Kamboja ya. Oke, terima kasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Sapudin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini sini nih mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin, makanya aja lagi. Klarifikasi. Apakah benar nggak yang di ungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu, bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih, aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Nggak tahunya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi.
Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Bukan mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek, ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Pelawak Tesi mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tesi, Nazarudin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tesi bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Gitu. ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau, gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek, ditaruh situ tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, buat jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam pemberitaan. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat, yang tidak mungkin bisa mengambil langkah mundur. Terkait inisial T, yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak, rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya, saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial LS, statusnya juga DPO, kemudian inisial S dan inisial MN. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan di Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah untuk Singapura, kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah terkait T itu siapa?
dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal ya, dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2MI ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan TED. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud kan sudah mengatakan. Kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dan saya sudah jawab, berita acara sudah datangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk ya, ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak ya, begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Berarti penyidik sudah pernah Pak untuk menyelidiki. Itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si TNI ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap TNI ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Latar belakangnya apa? Pengusaha. Pak, yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan ditanyakan kepada Pak, bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak untuk terkait dengan yang ada lah, proses? Tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami. Kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleading-nya misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas. Tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipergunakan di judi online dan scamming online di Kamboja ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Baris Krim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Baris Krim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa
saudara Tesi atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tesi atau Bang Syafruddin, Mas Tesi dulu mau statement. Mas Tesi boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tesi nih gini nih, mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin, makanya aja lagi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu, bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih, aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Katanya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah ya begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Pelawak Tesi mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tesi, Nazaruddin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tesi bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, enggak jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam pemberitaan. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin bisa mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura,
ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya dia rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal dan dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2MI ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan TED. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud bahkan sudah mengatur. Nah, kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang saya sudah jawab, berita acara sudah datangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk ya, ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak ya, begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Berarti penyidik sudah pernah Pak untuk menyelidiki. Itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si T ini ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap T ini ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak, yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan ditanyakan kepada Pak, bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak terkait dengan yang ada lah, proses? Tadi saya katakan kalau untuk isu judi online-nya bukan kewenangan kami. Kami tidak berusaha dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas. Tidak, ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipekerjakan di judi online dan scamming online di Kamboja. Ya. Oke, terima kasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan
Ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Sapudin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini sini nih mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin makanya aja lagi. Klarifikasi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu. Bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih, aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Nggak tahunya barusan dikasih tahu judul tuh judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi. Buat makan aja susah mau judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Bukan mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan? Gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah ya begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Pelawak Tessy mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tessy, Nazaruddin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tessy bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau, gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Gitu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, enggak jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam pemberitaan. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang.
Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ARO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan di Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, tercatat sesuai data izin tinggal dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Kurang lebih 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.900. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang dilaporkan penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2MI ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan TEK. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud bahkan sudah mengatur. Nah, kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dan saya sudah jawab, berita acara sudah datangani terkait inisial T, ya. Maka kita silakan untuk ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak gimana begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Berarti sudah pernah Pak untuk menyelidiki. Itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si T ini ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap T ini ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan dikatakan kepada Pak, bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak untuk terkait dengan yang ada lah proses? Tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami.
Kami tidak berusaha dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online, seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas. Tidak, ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka diperpindahkan di judi online dan scamming online di Kamboja. Ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas digelar. Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Sapruddin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini sini nih mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin makanya aja lagi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu. Bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Katanya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi buat makan aja susah mau judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah ya begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek, ditaruh juga tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi buat makan aja susah mau judi. Pelawak Tessy mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tessy, Nazaruddin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tessy bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi buat makan aja susah mau judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu
foto-foto saya. Saya udah jelek, ditaruh situ tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, enggak jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani. Benny mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Daya rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2 ini dengan para sindikat, yang tidak mungkin bisa mengambil langkah mundur. Terkait inisial T, yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak, rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya, saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO, kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal ya, dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2 ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan TEK. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud bahkan sudah mengatakan. Kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang saya sudah jawab, berita acara sudah datang lagi terkait inisial T ya. Maka kita silakan berikut ya.
Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak gimana begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Berarti penyidik sudah pernah Pak untuk memiliki itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si TNI ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap TNI ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan dikatakan kepada Pak bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak terkait dengan yang ada lah, proses? tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipergunakan di judi online dan scamming online di Kamboja ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Sapudin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini gini nih, mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin, makanya aja lagi. Apakah benar nggak yang ungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu, bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalah saya. Masa sih, aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Nggak tahunya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Maksudnya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan? Gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Saya udah jelek, ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi.
Pelawak Tesi mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tesi, Nazarudin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tesi bukanlah kliennya. Judi online, aduh judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa, Thanos gitu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan aktivitas Mas Tesi. Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek, ditaruh situ, tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, enggak jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin bisa mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial LS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MN. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan di Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah untuk Singapura, kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah terkait T itu siapa, dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, tercatat sesuai data izin tinggal dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Kurang lebih 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga.
kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.900 warga. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2 ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan TEK. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud kan sudah mengatakan. Kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dari saya sudah jawab, Berita Acara sudah tangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk ya, ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak ya, gimana begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Berarti penyidik sudah pernah Pak untuk menyelidiki itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si T ini ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap T ini ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan dikatakan kepada Pak, bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak untuk terkait dengan yang ada lah, proses? tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipergunakan di judi online dan scamming online di Kamboja ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Syafruddin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini gini nih, mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin makanya aja lagi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu, bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih
Aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Katanya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi buat makan aja susah sama judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan? Gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah ya begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi buat makan aja susah sama judi. Pelawak Tesi mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tesi, Nazarudin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tesi bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi buat makan aja susah sama judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek, tau nggak? Enggak lah, enggak jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam pemberitaan. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin bisa mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan di Singapura, sektor pekerjaannya dia rumah tangga misalnya, tapi yang dipekerjakan ke Kamboja sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online.
Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa, dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal dan dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2MI ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan TED. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud bahkan sudah mengatur. Nah, kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang saya sudah jawab, berita acara sudah datangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk yang ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak ya, begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Berarti penyidik sudah pernah Pak untuk menyelidiki. Itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak ngasih nama lengkap si T ini ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap T ini ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak, yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan ditanyakan kepada Pak, bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak untuk terkait dengan yang ada lah, proses? tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami. Kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas. Tidak. Ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipergunakan di judi online dan scamming online di Kamboja. Ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Baris Krim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan.
Hal ini diungkapkan Tesi kepada wartawan di Baris Krim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tesi atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tesi atau Bang Sapudin, Mas Tesi dulu mau statement. Mas Tesi boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tesi ini sini nih mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin makanya aja lagi. Klarifikasi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu. Bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalah saya. Masa sih aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Nggak tahunya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi. Buat makan aja susah mau judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan? Gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah ya begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Pelawak Tesi mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tesi, Nazaruddin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tesi bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau, gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Gitu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, enggak jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai para DP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus DP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern DP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang DP2MI dengan para sindikat, yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T, yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana,
karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ARO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal dan dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak disebutkan bahwa BP2 ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan tes. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud bahkan sudah mengatakan. Nah, kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dan saya sudah jawab, berita acara sudah datangani terkait inisial T, ya. Maka kita silakan untuk yang ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak ya, gimana begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Berarti penyidik sudah pernah Pak untuk menyelidiki. Itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si T ini ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap T ini ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan dikatakan pada Pak, bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak untuk terkait dengan yang ada lah, proses? tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak concern dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka diperkerjakan di judi online dan scamming online di Kamboja ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online.
Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Syafruddin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini gini nih, mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin makanya aja lagi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu. Bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Nggak tahunya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi buat makan aja susah sama judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah ya begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi buat makan aja susah sama judi. Pelawak Tessy mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tessy, Nazaruddin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tessy bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi buat makan aja susah sama judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, enggak jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam pemberitaan. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online.
Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin bisa mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MN. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, tercatat sesuai data izin tinggal dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.900. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2MI ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan TED. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud bahkan sudah mengatur. Kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang saya sudah jawab, Berita Acara sudah datangani terkait inisial T, ya. Maka kita silakan untuk ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Berarti sudah pernah Pak untuk menyelidiki itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si T ini ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap T ini ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada
kepolisian, penyidik, dan silakan dikatakan pada Pak, bagaimana Pak dari BPMI, BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak terkait dengan yang ada lah, proses? tadi saya katakan, kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami. Kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online, seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas. Tidak, ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipindahkan di judi online dan scamming online di Kamboja. Ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Sapudin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini sini nih mau apa nih sekali lagi? Tadi kan udah dibilangin makanya aja lagi. Apakah benar nggak yang di ungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu, bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih, aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Nggak tahunya barusan dikasih tahu judul tuh judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan? Gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek, ditaruh juga tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Pelawak Tessy mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tessy, Nazaruddin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tessy bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau, gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Gitu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa
sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek, ditaruh di situ, tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, enggak jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani. Benny mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai para BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat, yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T, yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak, rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya, saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO, kemudian inisial S dan inisial MN. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah untuk Singapura, kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah terkait T itu siapa, dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, tercatat sesuai data izin tinggal dari imigrasi Kamboja. Yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Kurang lebih 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang dilaporkan penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2MI ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan tag.
Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud kan sudah mengatur. Nah, kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang saya sudah jawab, berita acara sudah datangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk yang ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak ya, begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Berarti sudah pernah Pak untuk memiliki itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si T ini ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap T ini ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan ditanyakan kepada Pak, bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak terkait dengan yang ada lah, proses? tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka diperkirakan di judi online dan scamming online di Kamboja ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Sapudin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini gini nih, mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin, makanya aja lagi. Apakah benar nggak yang di ungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu, bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih, aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Nggak tahunya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Gitu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat
apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah ya begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Pelawak Tesi mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tesi, Nazarudin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tesi bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa, Thanos itu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin bisa mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial LS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua,
Berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya. Kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.900. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2MI ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan TEK. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud ya kan sudah mengatakan. Kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dan saya sudah jawab, berita acara sudah datangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk ya, ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak ya, gimana begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti itu baru hukum dong. Berarti penyidik sudah pernah Pak untuk menyelidiki. Itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si T ini ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap T ini ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan ditanyakan kepada Pak, bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak untuk terkait dengan yang ada lah, proses? Tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami. Kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas. Tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipergunakan di judi online dan scamming online di Kamboja ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Syafruddin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Boleh. Biar jelas ya. Iya.
Mungkin Mas Pesi nih ke sini nih mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin makanya aja lagi. Klarifikasi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu, bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih, aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Katanya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah ya begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Pelawak Tesi mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tesi, Nazarudin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tesi bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, enggak jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam pemberitaan. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silahkan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MN. Dari pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai
pembantu presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa, dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.900. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang dilaporkan penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2 ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan tag. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud bahkan sudah mengatur. Nah, kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang saya sudah jawab, saya sudah datangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk ya, ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak ya, begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Berarti penyidik sudah pernah Pak untuk menyelidiki. Itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si T ini ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap T ini ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Belakangnya apa? Pengusaha. Pak, yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik, dan silakan ditanyakan kepada dia. Pak, bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak untuk terkait dengan yang ada lah, proses? Tadi saya katakan kalau untuk isu judi online-nya bukan kewenangan kami. Kami tidak berurusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas. Tidak. Ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipekerjakan di judi online dan scamming online di Kamboja. Ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Baris Krim Polri pada Selasa 30 Juli 2024.
Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Benny Ramdhani. Tesi bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tesi kepada wartawan di Bareskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tesi atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tesi atau Bang Sapudin, Mas Tesi dulu mau statement. Mas Tesi boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tesi ini gini nih, mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin mau tanya aja lagi. Klarifikasi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Benny itu soal inisial T? Emang benar begitu. Bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Nggak tahunya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi. Buat makan aja susah sama judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Gitu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek, ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Pelawak Tesi mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tesi, Nazarudin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tesi bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek, ditaruh situ, tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani. Benny mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat.
perang BP2 ini dengan para sindikat yang tidak mungkin bisa mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIM, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa, dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal ya, dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2 ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan teks. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud ya kan sudah mengatur. Nah, kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dan saya sudah jawab, berita acara sudah datangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk ya, ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak ya, gimana begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti itu baru dong. Berarti sudah pernah Pak untuk menyelidiki. Itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si TNI ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap TNI ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak, yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik, dan silakan ditanyakan kepada Pak, bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak untuk terkait dengan yang ada lah, proses? tadi saya katakan kalau untuk isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka diperkerjakan di judi online dan scamming online di Kamboja ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di istana.
Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Sapruddin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini sini nih mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin makanya aja lagi. Klarifikasi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu. Bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalah saya. Masa sih aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Katanya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi buat makan aja susah mau judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan? Gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah ya begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh judi online, waduh boro-boro judi buat makan aja susah mau judi. Pelawak Tessy mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tessy, Nazaruddin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tessy bukanlah kliennya. Judi online, aduh judi online, waduh boro-boro judi buat makan aja susah mau judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Hah? Saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, buat jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO.
yang rekrut. Karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat, yang tidak mungkin bisa mengambil langkah mundur. Terkait inisial T, yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak, rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal ya, dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang dilaporkan penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2MI ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan tag. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud bahkan sudah mengatakan. Nah, kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dan saya sudah jawab, Pak Hasan sudah datangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk ya, ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak ya, gimana begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Berarti penyidik sudah pernah Pak untuk menyelidiki
itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si TNI ke penyidik, Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap TNI ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia, Pak? Belakangnya apa? Pengusaha. Pak, yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik, dan silakan dikatakan kepada Pak, bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak terkait dengan yang ada lah, proses? tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas. Tidak ya, saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipergunakan di judi online dan scamming online di Kamboja ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Sapudin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini gini nih, mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin, makanya aja lagi. Apakah benar nggak yang ungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu, bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih, aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Nggak tahunya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan? Gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah ya begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh judi online, waduh boro-boro judi buat makan aja susah sama judi. Pelawak Tessy mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tessy, Nazarudin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tessy bukanlah kliennya. Judi online, aduh judi online, waduh
boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa, Thanos gitu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan aktivitas Mas Tesi. Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Hah? Saya udah jelek, ditaruh situ tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, enggak jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani. Benny mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam pemberitaan. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin bisa mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIM, yang ketiga inisial LS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MN. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya kerja rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah untuk Singapura, kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah terkait T itu siapa, dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal.
Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2M. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2M ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan TED. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud Pak kan sudah mengatur. Nah, kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang saya sudah jawab, berita acara sudah datangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk ya, ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2M ini tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak ya, begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti itu baru dong. Berarti penyidik sudah pernah Pak untuk menyelidiki itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si TNI ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap TNI ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan ditanyakan kepada Pak, bagaimana Pak dari BP2M apakah tidak ada kewenangan lebih Pak untuk terkait dengan yang ada lah, proses? tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak berurusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipergunakan di judi online dan scamming online di Kamboja ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Syafruddin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini gini nih, mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin, makanya aja lagi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu, bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih, aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Katanya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi. Buat makan aja susah sama judi.
Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan? Gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah ya begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh judi online, waduh boro-boro judi buat makan aja susah mau judi. Pelawak Tesi mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tesi, Nazarudin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tesi bukanlah kliennya. Judi online, aduh judi online, waduh boro-boro judi buat makan aja susah mau judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, enggak jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, tadi menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam pemberitaan. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin bisa mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silahkan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ARO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Dari pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa, dalam pemberian klarifikasi kita sudah
disampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.900. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2MI ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan TEK. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud bahkan sudah mengatur. Nah, kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang saya sudah jawab, berita saya sudah datangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk yang ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Berarti penyidik sudah pernah Pak untuk menyelidiki. Itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak ngasih nama lengkap si T ini ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap T ini ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Belakangnya apa? Pengusaha. Pak, yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan ditanyakan kepada Pak, bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak terkait dengan yang ada lah, proses? tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipergunakan di judi online dan scamming online di Kamboja. Ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Baris Krim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Baris Krim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki
itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tesi atau Bang Sapudin. Mas Tesi dulu mau statement. Mas Tesi boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tesi ini gini nih, mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin mau tanya aja lagi. Klarifikasi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu. Bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Katanya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi. Buat makan aja susah sama judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau Klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Gitu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Pelawak Tesi mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tesi, Nazarudin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tesi bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat, yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T, yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu
itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ARO atau AIM. Yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MN. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal ya, dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.900. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2 ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan TES. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud kan sudah mengatur. Nah, kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dan saya sudah jawab, berita acara sudah datangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk yang ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menangkap itu yang Bapak gimana begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti itu baru hukum dong. Berarti penyidik sudah pernah Pak untuk menyelidiki. Itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si TNI ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap TNI ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak, yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan ditanyakan kepada Pak, bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak untuk terkait dengan yang ada lah proses? Tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipekerjakan di judi online dan scamming online di Kamboja. Ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan.
Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas digelar. Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Sapudin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini sini nih mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin, makanya aja lagi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu. Bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Katanya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi buat makan aja susah mau judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah ya begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi buat makan aja susah mau judi. Pelawak Tessy mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tessy, Nazaruddin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tessy bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi buat makan aja susah mau judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Hah? Saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu
itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin bisa mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa, dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang direportkan penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2MI ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan tag. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud bahkan sudah mengatakan. Nah, kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang saya sudah jawab, berita acara sudah datangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk yang ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak ya, gimana begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Berarti penyidik sudah pernah Pak untuk menyelidiki. Itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si T ini ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap T ini ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Belakangnya apa? Pengusaha. Pak, yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan ditanyakan kepada Pak, bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak terkait dengan yang ada lah, proses? tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan
perbuatan ilegal di Kamboja, mereka diperkerjakan di judi online dan scamming online di Kamboja. Ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Syafruddin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini gini nih mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin makanya aja lagi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu, bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalah saya. Masa sih, aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Nggak tahunya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan? Gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh judi online, waduh boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Pelawak Tessy mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tessy, Nazaruddin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tessy bukanlah kliennya. Judi online, aduh judi online, waduh boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Saya udah jelek ditaruh situ tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, buat jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani.
Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam pemberitaan. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat, yang tidak mungkin bisa mengambil langkah mundur. Terkait inisial T, yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial LS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan di Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah untuk Singapura, kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah terkait T itu siapa, dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2MI ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan TED. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud kan sudah mengatakan. Kenapa Pak inisial T ini sudah untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang dan saya sudah jawab, Pak Haca sudah tangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak gimana begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti itu baru hukum dong.
Berarti penyidik sudah pernah Pak untuk menyelidiki itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si TNI ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap TNI ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Latar belakangnya apa? Pengusaha. Pak, yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik, dan silakan ditanyakan kepada Pengusaha Pak. Pak bagaimana Pak dari BPMI, BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak untuk terkait dengan yang ada lah. proses? Tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami. Kami tidak berurusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas. Tidak, ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka diperpindahkan di judi online dan scamming online di Kamboja. Ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Syafruddin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini gini nih, mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin, makanya aja lagi. Apakah benar nggak yang diungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu, bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih, aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Katanya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau. Gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tessy? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan? Gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah ya begitu dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek ditaruh juga tambah jelek. Judi online, aduh judi online, waduh boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi. Pelawak Tessy mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tessy, Nazaruddin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tessy bukanlah kliennya.
Judi online, aduh judi online, waduh boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa, Thanos itu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan aktivitas Mas Tesi. Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Hah? Saya udah jelek, ditaruh di situ, tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, enggak jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani. Benny mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang rekrut, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam pemberitaan. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2 ini dengan para sindikat yang tidak mungkin bisa mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Dari pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan di Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah terkait T itu siapa, dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang
melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2M. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2M ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan tag. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud bahkan sudah mengatur. Nah, kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang saya sudah jawab, berita acara sudah datangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk yang ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2M ini tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang Bapak ya, begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Berarti sudah pernah Pak untuk menyelidiki itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si T ini ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap T ini ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Belakangnya apa? Pengusaha. Pak, yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan ditanyakan kepada Pak, bagaimana Pak dari BP2M ini apakah tidak ada kewenangan lebih Pak terkait dengan yang ada lah, proses? tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipergunakan di judi online dan scamming online di Kamboja. Ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Barreskrim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman. Mungkin dari Mas Tessy atau Bang Sapudin, Mas Tessy dulu mau statement. Mas Tessy boleh. Biar jelas ya. Iya. Mungkin Mas Tessy ini gini nih, mau apa nih? Sekali lagi. Tadi kan udah dibilangin, makanya aja lagi. Klarifikasi. Apakah benar nggak yang di ungkap sama Pak Beni itu soal inisial T? Emang benar begitu, bahkan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih, aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Nggak tahunya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah sama judi.
Jadi mau ada ngelaporin juga nggak sih sekalian? Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Cuman mau klarifikasi aja. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Nama saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan buat apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek, ditaruh situ tambah jelek. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Pelawak Tesi mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok inisial T yang disebutkan pengendali judi online. Sementara itu, kuasa hukum Tesi, Nazarudin Lubis menjelaskan bahwa sosok T yang disebut sebagai Tesi bukanlah kliennya. Judi online, aduh, judi online, waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Gitu. Nggak ngelaporin sih saya, enggak. Ya mau gimana sih Pak, kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ, buat diganti gambarnya siapa? Thanos itu. Emang saya Thanos. Jadi efek dari pemberitaan itu sangat ini dengan apa aktivitas Mas Tesi? Sangat lah Mas, gimana sih, ya kan, gitu loh. Jadi ya mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah itu foto-foto saya. Nah, saya udah jelek, ditaruh situ tambah jelek, tahu nggak? Enggak lah, enggak jelek ya. Tak hanya inisial T, ternyata ada sosok lain yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Beni mengaku bahwa dirinya menyampaikan 5 inisial lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Inisial tersebut diungkapnya dalam pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang direktur, karena kapasitas saya diminta untuk memberikan klarifikasi sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam berita. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin bisa mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial LS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MN. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya hanya rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa, dalam pemberian klarifikasi kita sudah
sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal ya, dari IMI 40 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pak, kan disebutkan bahwa Bapak kan disebutkan bahwa BP2MI ini kan perang terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam artian ini kan berkaitan juga dengan tag. Dan itu kan informasi pasti sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud bahkan sudah mengatakan. Kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan yang saya sudah jawab, minta saya sudah datangani terkait inisial T ya. Maka kita silakan untuk ya, ditanyakan kepada penyidik. Memang dari BP2MI tidak ada kewenangan Pak untuk menanggung itu yang begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Berarti sudah pernah Pak untuk menyelidiki itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Bapak udah ngasih nama lengkap si T ini ke penyidik Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap T ini ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa dia Pak? Pengusaha. Pak yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik dan silakan ditanyakan kepada Pak, bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan lebih Pak terkait dengan yang ada lah, proses? Tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami tidak urusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipergunakan di judi online dan scamming online di Kamboja. Ya. Oke, makasih Pak. Mahfud MD membenarkan sosok T, pengendali judi online, sempat disebut dalam rapat di Istana. Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan yang membahas soal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun Mahfud juga mengaku tidak begitu ingat dengan sosok inisial T yang disebutkan oleh Beni sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya karena ada sejumlah nama lain terkait TPPO yang disebutkan oleh Beni dalam rapat tersebut. Mahfud mengatakan ada sekitar 5 orang nama terkait TPPO dan 3 diantaranya hingga kini masih menjadi buronan. Kemudian terkait sosok dengan inisial T tersebut, menurut Mahfud ada kemungkinan Beni pun juga menyampaikannya secara internal ke Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Tessy Sri Mulat mendatangi Baris Krim Polri pada Selasa 30 Juli 2024. Hal ini berkaitan dengan sosok inisial T yang disebut jadi pengendali judi online. Kedatangannya itu untuk meluruskan soal adanya informasi yang viral jika dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia yang diucap Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Tessy bercerita mengetahui informasi itu dari grup-grup percakapan. Hal ini diungkapkan Tessy kepada wartawan di Baris Krim Polri Selasa 30 Juli 2024. Menyatakan bahwa saudara Tessy atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja teman-teman.
Mungkin dari Mas Tesi atau Bang Sapudin. Mas Tesi dulu mau statement. Mas Tesi boleh.